Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat maghrib, dan alhamdulillah bisa terlaksana secara berjamaah. Ini merupakan salah satu nikmat terbesar yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian bagi kita yang mungkin tidak ada kesibukan duniawi yang begitu berarti, sehingga masih bisa dan berkenan berdiam sejenak di rumah Allah ini sambil menunggu masuknya waktu Isya, kita niatkan pertama untuk i'tikaf di masjid Allah, di masjid ini. Kemudian kita niatkan untuk menambah ilmu, wawasan keagamaan kita. Mudah-mudahan ini dicatat lagi oleh Allah dan dimasukkan dalam sekian banyak ibadah yang kita lakukan. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti biasanya kajian yang saya angkat adalah tentang akidah, di mana kita sudah banyak melampaui dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Maka pada malam ini kita lanjutkan materinya adalah masih tentang akidah, tapi materinya berkaitan dengan salah satu jenis kesyirikan yang itu adalah kesyirikan terbanyak terjadi di muka bumi. Satu jenis kesyirikan yang boleh dikatakan kesyirikan yang banyak terjerumus umat manusia dari zaman-zaman sebelum kita, bahkan sampai hari ini. Jenis kesyirikan yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan yang diistilahkan dalam bahasa Arab, bahasa agama kita, dengan nama syirkul ibadah. Syirkul ibadah, kalau diterjemahkan sederhananya dalam bahasa kita, syirkul ibadah itu artinya adalah menyekutukan Allah dalam ibadah. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, syirik itu banyak ragamnya, banyak jenisnya. Kalau secara garis besar syirik bisa dibagi dua. Pertama, syirik besar atau yang disebut dengan istilah syirkun akbar, kesyirikan yang bisa membuat pelakunya keluar dari agama Islam, alias tidak muslim lagi atau sudah murtad. Waliyadzubillah. Ada syirik kecil yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan syirkun asghar. Syirik asghar ini adalah kesyirikan yang resikonya tidak sampai membuat pelakunya itu keluar dari agama Islam, tapi yang dia lakukan tetap masuk kategori syirik. Setelah itu juga pernah kita singgung syirik akbar, syirik besar, syirik yang resikonya adalah pelakunya bisa keluar dari agama Islam. Itu jenisnya pun banyak. Yang sudah kita bahas pertama dulu ada syirik namanya syirik fil zat, mensyirikkan zat Allah. Ini juga ada dua macam yang sudah kita bahas. Kemudian ada lagi namanya syirik fi rububiyah tasri', menyekutukan Allah, atau syirik dalam hal pensyariatan. Ketika ada orang meyakini bahwa selain Allah ada lagi yang boleh membuat syariat, membuat aturan.
untuk menghalalkan haram, mengharamkan yang halal atau sebagainya. Ini disebut dengan syirkut tasyri' namanya. Syirik dalam hal membuat syariat. Ini syiriknya orang-orang Yahudi dan Nasrani juga ada. Kemudian ada lagi syirik namanya syirik fil asbab. Kesyirikan atau menyekutukan Allah dalam perkara sebab musabab. Contohnya adalah ketika seorang meyakini bahwa yang membakar itu pada hakikatnya adalah api, bukan Allah umpamanya, atau Allah dan api itu sendiri. Yang membuat sesuatu itu basah adalah karena air, bukan karena Allah, atau karena Allah dan air itu sendiri. Yang menyembuhkan itu obat umpamanya, bukan Allah, atau obat plus Allah. Nah, ini juga namanya syirkun fil asbab. Ada lagi syirik itu dalam aspek nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu yang kita sebut istilahnya dengan paham tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seperti orang umpamanya mengatakan pendengaran saya seperti pendengaran Allah, atau mengatakan Allah itu punya fisik, mengatakan Allah itu punya anggota tubuh, Allah itu punya organ tubuh umpamanya, dan semacamnya. Ini namanya taksir plus tasbih, karena sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini juga salah satu bentuk syirik. Juga ada lagi namanya syirik at-takrib. Dalam bahasa lain disebut dengan syirik as-syafa'ah. Syirik takrib ini adalah syirik ketika seseorang beribadah kepada satu objek atau menyembah satu objek karena meyakini objek itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Umpamanya seseorang menyembelih seekor binatang, lalu dia kurbankan, dia persembahkan itu ke, katakanlah jin umpamanya, atau kepada orang yang sudah meninggal dunia, dengan keyakinan orang yang meninggal dunia tersebut atau jin itu bisa mendekatkan dan menghantarkan dirinya kepada Allah. Nah, ini yang disebut dengan syirik takrib. Kemudian yang terakhir ada namanya syirik taklid. Syirik taklid ini adalah syirik di mana seseorang menyekutukan Allah karena ikut-ikutan. Ini seperti syirik sebagian kalangan dari orang kafir Quraisy di zaman Nabi. Bahkan kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Umat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika terjadi dialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan bahwa patung-patung yang kalian sembah ini tidak bisa mendengarkan doa kalian, apalagi mengabulkan doa kalian. Sehingga ada peristiwa di mana beliau menghancurkan berhala-berhala itu. Nah, ketika argumentasi Nabi Ibrahim ini tidak bisa lagi mereka bantah, karena memang mereka meyakini patung-patung yang mereka sembah itu tidak mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan manfaat, tidak bisa mendengar doa mereka. Akhirnya apa? Mereka menyatakan bahwa, wahai Ibrahim, kami melakukan ini, kami beribadah, kami menyembah patung-patung ini, tak lain dan tak bukan karena kami melihat seperti itu juga lah nenek moyang kami dulu. Jadi ketika argumentasi mereka patah, tidak bisa lagi menjawab, maka mereka beralasan, kami menyembah patung ini wahai Ibrahim karena kami melihat nenek moyang kami dulu melakukan itu. Ini namanya syirik taklid, melakukan kesyirikan kepada Allah karena ikut-ikutan tradisi, dia mengikuti tradisi wong tua.
Ini disebut dengan syirik taklid. Nah, syirik yang terakhir itulah yang tadi saya singgung di awal, namanya syirkul ibadah, kesyirikan atau menyekutukan Allah fil ibadah, dalam ibadah. Inilah syirik terbesar. Syirik terbesar yang itu sudah terjadi semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Syirik ibadah itu singkatnya, sederhananya adalah ada lagi objek tertentu yang kita sembah. Kita persembahkan ibadah tertentu kepada objek selain Allah. Allah kita sembah juga. Allah kita beribadah kepadanya juga. Tapi selain Allah itu ada lagi objek lain. Bisa jadi orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, bisa jadi jin umpamanya, para malaikat dan lain sebagainya. Yang intinya syirik ibadah itu adalah mempersembahkan atau melakukan ibadah tertentu kepada selain Allah, baik itu kepada Allah juga atau hanya kepada objek itu saja. Itu namanya syirik dalam ibadah. Maka contoh sederhananya adalah yang dilakukan oleh umat-umat Nabi terdahulu, umat Nabi Ibrahim, bahkan yang terbesar adalah umat Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik di kota Mekah. Selain kepada Allah, mereka juga mempersembahkan ibadah itu kepada berhala-berhala yang mereka buat dengan tangannya sendiri. Ada berhala yang mereka sebut dengan nama Al-Lata, ada namanya lagi Al-Uzza, ada namanya Al-Manat atau Manat. Tiga jenis ini adalah nama-nama berhala-berhala besarnya. Mereka persembahkan ibadah-ibadah tertentu kepada berhala-berhala ini. Di samping juga mereka menyembah atau mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Allah, mereka juga menyembah objek lain, yaitu berupa al-asnam atau berhala-berhala itu. Nah, ini disebut dengan syirik ibadah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ada satu hal penting yang mesti kita pahami dalam syirik ibadah ini, yaitu tentang ibadah itu sendiri. Dan ini sebetulnya sudah pernah kita singgung. Kapan seseorang itu disebut atau masuk kategori syirik dalam beribadah? Nah, ini yang mesti kita garis bawahi. Jawabannya adalah tergantung pada satu hal, yaitu apa motif atau keyakinannya dalam melakukan satu bentuk perbuatan yang itu secara zahir ibadah, bentuknya seperti ibadah. Jadi kalau ada orang umpamanya dia melakukan sebuah gerakan yang mirip dengan sujud, seperti kita sholat tadi. Jadi kalau ada orang kita lihat dia sujud, zahirnya itu sujud, dan sujud ya ibadah. Nah, kapan seseorang itu dianggap dia menyekutukan Allah atau melakukan kesyirikan dengan melakukan gerakan yang seperti sujud ini? Atau sederhananya, dulu manusia itu dianggap jatuh dalam kesyirikan ketika sujud kepada selain Allah. Seperti yang sudah pernah diulang-ulang, umpamanya ada orang sujud kepada orang tuanya. Ada tradisi di sebuah suku umpamanya di Indonesia ini, di hari-hari tertentu mungkin seorang anak melakukan gerakan yang persis seperti gerakan sujud dalam sholat. Dia lakukan itu ke ayah atau ibunya atau ke tuan gurunya, sujudnya.
Pertanyaannya, apakah ini sudah masuk dalam kategori syirik atau menyekutukan Allah dalam beribadah? Ini yang mesti kita pahami dengan baik. Kenapa demikian bahasa muslimin rahimahullah? Karena memang ada oknum-oknum tertentu yang begitu mudah memberikan vonis si fulan sudah syirik. Ketika dia lihat si fulan ini duduk menghadap kubur mamanya, mengangkat tangan dengan postur, dengan kondisi, dengan gerakan, dengan posisi seperti orang yang berdoa. Atau contoh kasus sujud tadi, ketika dia melihat seorang anak meletakkan dahinya dan 7 anggota lain atau 7 anggota sujud itu dia letakkan ke hadapan orang tuanya, langsung dia mengatakan si fulan ini sudah melakukan kesyirikan. Ada orang yang seperti ini. Kenapa dia bisa menyimpulkan seperti itu? Karena dengan sederhana dia melihat, oh si anu ini dia sujud, lalu sujud tidak boleh kepada selain Tuhan, sujud itu hanya boleh kepada Allah. Kalau sujud kepada selain Allah itu hukumnya syirik, maka orang ini syirik. Orang yang tadi mengangkat doa, mengangkat tangan, seperti dia terlihat meminta, berdoa, cuma di hadapan kubur, makam, terlihat mengangkat tangan, meminta, langsung divonis musyrik, syirik. Kenapa? Karena dalam pikirannya orang ini sedang meminta. Meminta ke siapa? Meminta kepada orang yang ada di kubur itu. Sementara meminta hanya boleh kepada Allah, berdoa hanya boleh kepada Allah, maka siapa yang berdoa dan meminta kepada selain Allah hukumnya syirik. Nah, begitu sederhananya. Mudah sekali. Siapapun yang nampak sujud kepada selain Allah hukumnya syirik. Kenapa? Karena sujud hanya boleh kepada Allah. Kalau sujud kepada selain Allah syirik. Nampak pula orang menyembelih ayam. Menyembelih ayam umpamanya di kuburan, di kubur ustaz, di kubur buya. Langsung di pikirannya, wah si anu ini sudah menyembelih ayam ini untuk buya nih yang sudah mati, yang sudah meninggal. Sementara menyembelih untuk selain Allah itu hukumnya syirik, maka orang ini melakukan kesyirikan. Nampak pula sebuah tradisi di sebuah masyarakat memasukkan kepala kerbau ke dalam sungai. Ini mamanya mungkin, masukkan dalam sungai itu, dimasukkan ke lubuk. Ketika melihat tradisi seperti ini, apa yang terbayang oleh sebagian orang atau oknum ini? Oh, berarti ini orang ini di awal sudah melakukan penyembelihan kerbau untuk penunggu lubuk itu. Sementara menyembelih hewan tidak boleh untuk selain Allah. Akhirnya menyembelih untuk penghuni lubuk itu. Berarti ini syirik. Maka yang melakukan ini jatuh dalam kesyirikan. Begitu sederhananya. Nah, apakah ini betul sepenuhnya atau tidak? Masalah muslimin rahimahullah, kita tidak bisa langsung memvonis ini perbuatan syirik sehingga orangnya itu musyrik. Tidak bisa sesederhana itu. Kenapa? Karena ada kaidahnya. Di antara kaidahnya adalah memastikan yang dilakukannya itu apakah sudah masuk kategori ibadah atau belum. Seperti seorang anak tadi, nampak ada matu kepala gitu, ini sujud kepada orang tuanya. Pertanyaan yang mendasar, pertanyaan pertama yang mesti dipastikan adalah, betul tak anak ini sujud yang dia lakukan ini sujud ibadah atau jangan-jangan sujud yang bukan ibadah? Contohnya, kenapa demikian? Karena kalau hanya mirip-mirip ibadah itu belum bisa dijadikan alasan bahwa itu ibadah. Contoh dekatnya yang seperti saya ulang-ulang adalah sujud tadi.
Sujud itu kata para ulama kita ada sujud namanya sujud ibadah, ada namanya sujud penghormatan. Sujud ibadah itu adalah sujud yang diiringi dengan keyakinan orang yang kita persembahkan sujud kepadanya itu memiliki sifat atau karakter Tuhan, atau sederhananya kita yakininya Tuhan. Kalau tidak disertai dengan keyakinan seperti ini, maka berarti sujudnya nak sujud ibadah. Lalu sujud apa? Sujud penghormatan namanya. Sujud penghormatan. Mana dalilnya? Seperti yang sudah diulang-ulang juga, sujud orang tua dan saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan itu diabadikan dalam Al-Quran, di mana Allah menceritakan bagaimana kisah Nabi Yusuf itu endingnya, akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf dan kedua orang tuanya sujud, fakharru lahu sajidin, sujud semuanya ke Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaannya, sujud yang dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf dan orang tuanya ini apakah sujud ibadah atau bukan sujud ibadah? Ini jawabannya harus hati-hati. Kalau kita sebut atau kita jawab sujud ibadah, berarti saudara-saudara Nabi Yusuf dan orang tuanya sudah melakukan kesyirikan, sudah jatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena sujud ibadah hanya boleh dilakukan kepada Allah. Berarti saudara Nabi Yusuf dan orang tuanya itu sujud kepada Nabi Yusuf karena meyakini Yusuf itu Tuhan. Nah, itu risikonya kalau sujud orang tua Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu kita katakan sujudnya sujud ibadah. Dan mustahil, tak mungkin saudara Nabi Yusuf, orang tua Nabi Yusuf yang ayahnya itu Nabi, melakukan sujud ibadah kepada Nabi Yusuf. Tak mungkin, tak mungkin. Karena risikonya fatal. Pertama, kalau yang mereka lakukan itu sujud ibadah, maka berarti mereka meyakini Nabi Yusuf itu adalah Tuhan. Yang kedua, risikonya adalah mereka jatuh dalam kesyirikan. Dan itu tak mungkin. Tak mungkin Nabi jatuh dalam kesyirikan. Tak mungkin Nabi Yusuf membiarkan orang tuanya, saudaranya itu melakukan kesyirikan di hadapan. Tak mungkin. Maka tidak satu pun para ulama tafsir mengatakan bahwa sujud yang mereka lakukan itu sujud ibadah. Sebelumnya, sujud para malaikat kepada Nabi Adam. Bahkan Allah sendiri yang menyuruh. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Pertanyaannya sama. Sujud apakah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, kepada para malaikat? Dipastikan jawabannya bukan sujud ibadah. Sebab sujud ibadah itu tadi sujud yang dilakukan karena meyakini orang yang kita akan sujud kepadanya itu Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan. Maka tidak mungkin Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam dengan sujud yang berbentuk sujud ibadah. Maka tidak ada ulama yang mengatakan, ulama tafsir, ulama hadis, ulama mengatakan bahwa sujud malaikat kepada Nabi Adam itu sujud ibadah. Lalu sujud apa yang mereka lakukan? Sujud malaikat kepada Nabi Adam, sujud saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf, sujud orang tua Yusuf kepada Nabi Yusuf. Itu disebut dengan sujud penghormatan. Apa bedanya sujud ibadah dengan sujud penghormatan? Itu yang diuraikan tadi. Kalau sujud itu motifnya atas dasar keyakinan bahwa objek yang kita sujud kepadanya itu
berstatus sebagai Tuhan atau memiliki karakteristik Tuhan, maka saat itu berarti sujudnya sujud ibadah. Tapi kalau sujudnya itu hanya atas dasar menghormati saja, bukan karena meyakini objeknya itu Tuhan, maka itu masuk kategori sujud penghormatan. Maka bahasa muslimin rahimahumullah, kalau kembali kita pada kasus yang tadi, kita melihat seorang anak umpamanya sujud dia kepada ayahnya, sujud pada ibunya, dengan bentuk sujud sama seperti sujud kita dari salat maghrib. Pertanyaannya, apakah anak ini sudah jatuh dalam kesyirikan karena melakukan sujud ibadah atau belum? Maka para ulama kita mengatakan, tengok dulu, dicek, pastikan, tanya sama anak tuh, nah tadi saya lihat kamu melakukan gerakan sujud, betul apa tidak? Iya pak, iya juga sih. Atau satu baru, berarti yang dia lakukan itu betul-betul gerakan sujud seperti yang kita lakukan dalam sholat. Kedua lagi, sujud tadi yang kau lakukan, pengakuan engkau bahwa tadi itu sujud bukan gerakan yang lain, itu atas dasar atau motif apa? Apakah engkau sujud tadi ke ayah atau ibumu itu karena engkau meyakini ibu atau ayahmu itu Tuhan, atau bagaimana? Kalau dia bilang, oh tidak mungkin lah pak, ayah ibu saya itu manusia biasa, tak mungkin Tuhan dia. Tuhan saya satu, Allah kata dia. Itu orang tua saya itu manusia biasa sama seperti saya, tak mungkin saya menyembah dia. Ada jelas tuh, berarti dia sujud yang dilakukan itu bukan karena keyakinan ayah ibunya itu dalam keyakinannya itu Tuhan, tak. Maka kita katakan dengan penjelasan dia seperti itu, kita katakan sujud yang dilakukan itu sujud penghormatan namanya. Beda kalau jawabannya begini, pak, saya tadi ulang sujud pak. Kalau bapak tanya motifnya atau atas dasar apa saya sujud, jawaban saya pak, karena saya meyakini orang tua saya itu Tuhan. Atau umpamanya dia mengatakan orang tuanya itu memiliki sifat khusus Tuhan. Orang tua saya lah pemberi rezeki namanya. Orang tua saya lah yang berikan mudarat. Orang tua saya lah dan seterusnya. Kalau ini yang dia lakukan, kalau ini jawabannya, maka sujud yang dilakukan itu sujud ibadah. Kalau lah jolim, sujud yang mana yang dibuatnya, maka baru kita berikan hukumnya. Apa hukumnya kalau si anak tadi ini sujudnya sujud penghormatan, bukan sujud ibadah? Sudah pasti hukumnya bukan murtad, bukan syirik. Karena sujud yang dilakukan bukan sujud ibadah. Tapi apakah hukumnya boleh? Di sini kita perlu bedakan antara syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Kalau dalam syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti syariat Nabi Adam, syariat Nabi Yusuf, itu hukumnya boleh sujud penghormatan kepada makhluk seperti manusia. Maka Nabi Adam atau para malaikat diizinkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Orang tua Nabi Yusuf, saudara Nabi Yusuf diizinkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena dalam syariat sebelum syariat Nabi Muhammad itu diperbolehkan seseorang sujud kepada orang lain dengan bentuk sujud penghormatan. Lalu bagaimana dengan syariat Nabi Muhammad? Pada syariat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya haram. Tidak boleh lagi sujud kepada orang lain dalam rangka penghormatan.
haram hukum. Maka si anak tadi, kalau betul-betul sujud yang dilakukan itu sujud penghormatan dan dia umat Nabi Muhammad, maka kita bilang, wahai nak, yang kau lakukan ini hukumnya haram, berdosa. Syirik apa enggak? Enggak. Karena tadi dia mengatakan bahwa sujudnya itu bukan karena atas dasar meyakini orang tuanya itu Tuhan. Maka para ulama mengatakan ada beda hukum antara sujud penghormatan sebelum syariat Nabi Muhammad dengan hukum sujud penghormatan pada syariat Nabi Muhammad. Setelah datang Nabi Muhammad membawa syariat, maka saat itu dilaranglah manusia sujud kepada yang lain. Istri tidak boleh sujud kepada suami, rakyat tidak boleh sujud kepada penguasa, murid tidak boleh sujud kepada buyanya, murid tarekat tidak boleh sujud kepada guru tarekatnya, dan seterusnya. Tapi kalau sujud yang dilakukan oleh anak ini jenisnya adalah sujud ibadah, maka itu hukumnya syirik atau kafir. Itu deh bedanya. Kita contohkan yang lain. Menyembelih tadi. Menyembelih hewan umpamanya, apabila penyembelihan itu diniatkan untuk selain Allah, untuk jin umpamanya, untuk orang yang sudah meninggal, apa hukumnya? Dilihat ketika penyembelihan itu motifnya karena meyakini bahwa orang yang akan kita persembahkan sembelihan itu adalah Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan rububiyah, maka penyembelihan itu adalah perbuatan syirik. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka membuat sesajen, mereka melakukan hewan kurban atau berkurban hewan umpamanya dengan motif, dengan niat untuk Tuhannya berhala. Nah, kok namanya penyembelihan syirik. Tapi bagaimana kalau ada penyembelihan hewan yang itu diperuntukkan untuk selain Allah, anggap untuk jin. Ada orang mau buka rumah, mau bikin rumahnya, karena takut nanti diganggu jin umpamanya, dia potonglah ayam situ, disembelihnya ayam hitam situ. Apa hukumnya ini? Apakah ini penyembelihan syirik atau penyembelihan yang bukan syirik? Cara membedakannya sama. Pelakunya itu tanya, Pak, tadi saya melihat Bapak menyembelih hewan di pohon ini umpamanya. Betul lah penyembelihan itu Pak? Oh ya, kata dia. Oke, sudah pasti satu. Bapak menyembelih hewan untuk pohon atau untuk siapa? Untuk pohon ini, kata dia. Nah, dua. Berarti penyembelihannya bukan untuk Allah, tapi untuk pohon ini atau untuk penunggu ini. Sekarang tanya, Bapak menyembelih untuk hewan untuk pohon ini atau untuk penunggu pohon ini umpamanya, itu apakah karena Bapak meyakini penunggu pohon ini atau pohon ini atau tempat lain ini itu sebagai Tuhan atau tidak? Kalau dia bilang iya, karena dia bisa membahayakan saya, bisa memberikan mudarat, bisa melapangkan rezeki saya, dan seterusnya. Kalau itu alasan dia menyembelih hewan tadi untuk penunggu itu, untuk pohon itu dan semacamnya, berarti itu penyembelihan syirik itu. Tapi kalau alasannya bukan untuk itu, alasannya mungkin untuk sedekah, sedekah untuk jin ini, umpamanya. Nah, kalau niatnya untuk sedekah untuk jin, kalau ada seperti ini, maka itu tidak syirik itu. Tapi penyembelihannya boleh apa tidak? Haram. Walaupun tidak syirik, tapi itu penyembelihan haram hukumnya. Tidak boleh dimakan untuk sembelihan. Nah, seperti ini para ulama kita membedakannya.
mana yang menyembelih yang syirik, mana yang menyembelih yang tidak syirik. Begitu detailnya para ulama kita menjelaskan perbedaan antara dua. Maka hati-hati sekali dalam memberikan vonis atau menilai apa yang dilakukan orang lain yang zahirnya ini seperti ibadah. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Masalah muslimin rahimahullah, untuk lebih meyakinkan saya akan bacakan pernyataan Imam Az-Zahabi, seorang ulama hadis. Kata beliau, saya terjemahkan langsung, para sahabat Nabi, kata beliau, begitu besar cinta mereka kepada Nabi, andai mereka disuruh sujud kepada Nabi Muhammad, mereka akan sujud kepada Nabi Muhammad. Cuman sujud yang mereka lakukan itu dipastikan itu sujud penghormatan, tidak mungkin sujud syirik, sujud ibadah, kata beliau. Sebagaimana sujudnya saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Dan ini yang penting sekali, wa kadzalika al-qawlu fi sujudil muslim li qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam ala sabil ta'zim. Seperti itu juga lah hukumnya, kata beliau, seorang muslim sujud ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar at-ta'zim wa tabjil, atas dasar ingin menghormati Nabi. Apa kata beliau? La yakfur atau la yukaffaru bihi asla. Pelakunya tidak bisa dihukum kafir atau dihukum musyrik. Ini yang mengatakan Imam Az-Zahabi, ulama hadis yang buku-buku hadisnya dipelajari sampai ini. Kalau dituduh syirik, tuduhlah. Ini beliau, ini bisa dicek di bukunya. Beliau punya kitab namanya Mu'jam As-Syuyukh. Beliau kumpulkan nama-nama gurunya dalam satu kitab namanya Mu'jam As-Syuyukh Al-Kabir. Nah, di situ beliau sebutkan ini. Kata beliau, wa kadzalikal qawlu fi sujudil muslim li qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam ala sabil at-ta'zim wa at-tajzil la yukaffaru bihi asla. Ada orang muslim sujud di kubur Nabi, pas umrah bangun sujudnya. Apa alasannya? Dia apanya sujud? Ala sabil at-ta'zim, karena mungkin ingin menghormati Nabi itu, atau mungkin dia rindu ke Nabi. Sujudnya, kata Imam Az-Zahabi, la yukaffaru bihi asla, tidak bisa langsung divonis kafir yang melakukan. Lalu diapakan? Kata beliau, fal yu'arraf anna hadza manhiyun anhu, jangan dikafirkan. Lalu diapakan? Kata beliau, dia tahu bahwa yang dia lakukan ini terlarang, tidak boleh. Wahai bapak, tadi bapak saya lihat sujud kubur Nabi. Iya kata bapak. Dia apa pas sujud kubur Nabi? Dia terogak iwang lagi. Jauh kampung dan di Indonesia. Kau kan pulang lagi hari kau. Karena tak tahan rindu, tak tahan rasa ini, sujud saya ke kubur beliau. Bukan karena saya meyakini Nabi Muhammad Tuhan namanya. Nah, ini berarti sujudnya bukan sujud ibadah. Makanya Imam Az-Zahabi bilang, la yukaffaru bihi asla, tidak bisa dikafirkan. Karena motifnya itu. Lalu apa dilakukan? Dinasihati, diberitahu bahwa sujud yang dilakukan ini walaupun tidak syirik, tapi hukumnya haram. Dan di ujungnya apa kata beliau? Wa kadzalika as-salatu ilal qabri. Demikian juga hukumnya sujud, demikian juga hukumnya salat menghadap kubur Nabi atau kubur yang lain. Ini kubur. Nah, kita salat menghadap kubur itu. Kalau sebagian orang langsung syirik, pokoknya syirik aja. Nah, kalau mazhabi tidak,
dirincikannya. Tadi engkau sholat ya ke kubur, iya. Apa alasannya kok sembahyang menghadap kubur? Oh enggak, karena pas pula kiblat itu menghadap kubur, tentu saya sholat karena kubur jadinya, kata dia. Bukan sholat untuk yang mati ini. Oh, kalau begitu berarti sholatnya ini motifnya bukan untuk ibadah untuk orang yang dikubur itu. Berarti sholatnya itu bukan sholat syirik, bukan dalam rangka mensyirikkan Allah dengan sholatnya. Lalu bagaimana? Cukup dikasih tahu bahwa hukum sholat menghadap kiblat dengan motif yang tadi, walaupun tidak jatuh dalam kesyirikan, hukumnya tidak boleh. Nah, begitu caranya. Tapi kalau dia jawab, kenapa tadi sholat menghadap kubur sini? Oh, karena sini Tuhannya. Dia bisa mendatangkan kelapangan rezeki buat saya, bisa menyembuhkan penyakit saya, bisa menghilangkan mara bahaya. Kalau begini, maka sholat yang dilakukan ini sholat dalam konteks mensyirikkan Allah. Maka sampaikan ke dia bahwa ini perbuatan syirik, tidak boleh dilakukan. Itu selanjutnya. Masalah muslimin rahimahullah, banyak sekali pendapat penjelasan para ulama kita tentang cara membedakan mana dan syirik, mana dan tidak. Ketika kita melihat ada orang melakukan satu perbuatan yang mirip-mirip dengan ibadat. Satu lagi ulama namanya Ibnu Syad Al-Maliki, seorang ulama besar dalam mazhab Al-Maliki. Apa kata beliau? Pembeda antara sujud ke berhala dengan sujud anak kepada orang tuanya adalah niat atau motif. Kalau motifnya at-tazallul wa ta'zim, untuk menghormati saja, bukan untuk meyakini si anu itu ayahnya ini Tuhan, maka kata beliau ini bukan sujud ibadah dan dia tidak masuk dalam kesyirikan. Tapi kalau niatnya, kata beliau, motifnya, alasan dia sujud itu karena meyakini objek yang dia berikan sujud itu kepada beliau, karena meyakini objek itu Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan, maka kata beliau la syakka, tidak diragukan itu lagi sebagai syirik atau sujud ibadah yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masalah muslimin rahimakumullah, kita cukupkan sampai situ, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.